Aduh, ini bunga yang indah sekali ya. Aduh, aku teh lagi cari solusi ini teh. Masalahnya apa ya? Coba semester US gak kira-kira. Ini kebunnya yang outdoor suruh dirumputin, disiangin, ya. Eh, mana pakai arit? Ini kan capek dari pagi cuma dapat segini ya. Nah, ini teh arit ya. Jadi senjata nenek moyang kita ketika berkebun ke hutan ke apa ya, membersihkan lalang ilalang ini pakai arit caranya tuh ya, tuh caranya seperti ini ya, tuh tapi udah atau segini lebarnya mah capek ya. Tuh apa ya solusi yang biar nggak capek gitu ya, solusinya ya seperti apa ya, orang mah yang pakai mesin itu yang teret bunyinya ya. Ini apaan ini, kayak orson tapi warnanya kebiru-biruan. Bau ya, coba lagi, bau kayak bahan bakar ya, apa bensin gitu ya, coba lihat. Oh iya, ini bensin. Ah, kebetulan nih ya, ini aduh si bos ngomong atuh bos ini pakai mesin rumput gitu ya. Nih mesin rumput, ini bensinnya ada tapi ini kosong ya, atau gimana caranya ya. Ngomong-ngomong masalah mesin rumput, gimana cara kerjanya ya, kok bisa nyala seperti itu, ada yang tahu nggak ya? Ya tuh, ini kirain saya teh air teh, tapi ini mah lebih kental daripada bensin ya. Tuh ya, kayaknya oli ini ya, tapi nggak tahu ya ini oli berapa ya. Kata anak sekolahan mah oli teh harus dilihat SAE nya sini. Apa SAE ya, nanti nanyain aja ya ke anak SMK gitu yang jurusan otomotif, apa SAE. Coba berikan saya jawaban pada hari ini, SAE itu apa? Gak ada jawaban gimana sekolah, ngapain aja sekolah ya. Oke ya, ini teh S S apa ya, SAE Society American, S O SAE Society apalagi ya, gini risiko yang nggak sekolah teh gini ngapal aja sulit ya. Makanya kalau punya anak dari sekolahin yang tinggi, biar jangan kayak bapaknya gini kerjaannya nyangkul ya. Tuh tapi biarlah, kalau nyangkulnya itu jadi peluang usaha dan bisa bermanfaat memberikan edukasi ke masyarakat luas, kenapa tidak. Tadi ya SAE, ini belum ada kabar berita ini dari anak-anak otomotif yang sekolah di SMK. Dari tadi ditunggu jawabannya kok nggak muncul. SAE Society American, SAE Engineering, berarti Society American Engineering, bukan SAE pisan. Iya mesin naon, mesin rumput katanya. Bisain gitu ngarumput sorangan.
Tapi yang saya cari tahu mah tuh ini teh kumaha gawe mesin rumput teh. Iya kabel naon iya. Iya. Ya blaktor ya. Blaktor. Kecarikan tukang nu sakola blaktor. Karburator. Ini ada tarikannya. Oh, buat ngengkol kali ya. Gitu ya. Motor mau di starter, ini mau diengkol gitu kan ya. Ini bahan bakar. Kalau bahan bakar teh pasti ada sistemnya tuh. Enggak mungkin bisa dibakar langsung. Oh, ini tangki bahan bakar. Kemudian turun ke karburator. Karburator fungsinya apa ya? Oh, cek tukang sakola teh manu di SMK jurusan teknik ya, bahwa karburator itu untuk merubah fisik bahan bakar ya, terus masuk ke dalam mesin. Terus ini ada busi ya, tapi mesin ini tidak terlihat adanya kelep ya, kelep katup ya. Tuh, ini mesin satak, dua tak apa mesin botak ini? Masa ada mesin botak ya? Bahan bakar dicampur. Kalau mesin tak tarak-tak murni mesin tarak-tak kayak dicarikan guru murni mesin 4 tak. Tapi ini mesin 2 tak dicampur oli. Kenapa harus dicampur oli? Ya. Aduh, kudu nanyakeun deui ka budak SMK. Kieu ari teu sakola teh mana mesin, mana tahu kudu pinter. Ya. Tiba ngajelaskeun mesin 2 tak. Oh, gimana teh teu becus sakola, mana teh nu balek nu bener mesin. Kieu ieu. Ari teh nyaho jadi kesel nyarikan mesin ya, ada mesin mah moal ngajawab rek ditanya naon wae ge. Nu bisa ngajawab mah nu sakarola. Mentak sakola kudu pinter mesin. Ya, pusing saya jadinya. Ya, 2 tak. Mesin 2 tak lah urang ingat-ingat heula. Bareto uing teh. Uing manyahun. Dulu saya zaman dahulu kala pernah bersekolah di STM, sekolah teknik M menengah. Akhirnya jadi SMK-nya. Sekolah teknik menengah jadi SMK. Itu karena perubahan benerannya. Kalau orang ingat-ingat heula ya. Kita ingat-ingat dulu ya di masa lampau 30 tahun 35 tahun yang lalu. Apakah ingatanku masih ingat atau sudah pikun ya? Dulu teh pelajaran di mesin itu apa ya, perawatan motor bakar ya. Pada saat itu gurunya siapa ya, guys, lupa aku teh gurunya mah ya. Motor bakar itu adalah motor yang terjadi pembakaran di dalam mesin itu sendiri dengan istilah namanya internal combustion engine. Kalau yang satunya lagi external combustion engine. Apa yang dimaksud dengan external combustion engine? Bebeleman di luar mesin. Meureun kitu ya. 2 tak. Tidak ada setelan katup. Tuh mungkin pasti ada penggantinya. Oh, ingat ya. Jadi pengganti mekanisme katup yang ada di mesin 2 tak itu namanya red valve. Ya. Dia seperti katup harmonika. Kemudian bahan bakar dari tangki masuk ke karburator, piston, aduh cerita. Kos guru wae. Ya. Piston menghisap bahan bakar sehingga udara masuk ke dalam karburator, masuk ke intake, masuk ke red valve, masuk ke dalam silinder, dikenyot ku piston, masuk ke ruang bilas, masuk ke karter, terus didorong deui, busi ngaluarkeun api. Oh, kahuruan meureunannya. Oh, ternyata gitu prinsip 2 tak itu ya. 1 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kali
kerja. Apa bedanya 2 tak dengan 4 tak? Iya no, jadi pertanyaan no bikin ngalinglungkeun. Paingan budak SMK tadi ditanya teu nyarahun. Ya, aduh gimana ini. Iya mah gimana mau bersaing anak-anak kita kalau ditanya seperti itu aja gak bisa. Hayo we mesin digebugan manete mantak sekolah nu pintar mesin. Pusing ngabandungan hana ya. Atuh bedana antara 2 tak dengan 4 tak. Dipanggil guruna kadida maldaekeun kaluweung cenah. Ya. Kieu ya hari jadi muridna si Mister US teh kudu bisa wae ya. Cing orang ingat-ingat nih 30 yang tahun 40 tahun yang lampau pada saat itu aku bersekolah di SMK Negeri 1 Karawang ya. Duka guruna masih jeneng atau sudah almarhum ya. Apabila sudah almarhum ya Allah, semoga guruku diterima iman Islamnya dan ditempatkan di sisimu di surga yang seindah-indahnya. Berikanlah aku kebarokahan atas ilmu yang diberikannya. Amin ya robbal alamin. Bener jadi ingat doakan guru teh. Prinsip kerja 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisab. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Poros engkol berputar setengah putaran. Setengah putaran berapa ya? Era nih gunanya ke udah ke SMK teh si Amang eta mananya wae cenah. Oh 180 derajat. Itu langkah hisap ya. Jadi ceritanya langkah hisap teh udara dihisap melalui oleh piston masuk ke dalam karburator sehingga bahan bakar terhisap ya melalui jalur venturi primer sekunder. Kemudian di bawahnya ada throttle valve yang mengatur pemasukan udara bahan bakar. Kemudian yang kedua adalah langkah kompresi. Pistonnya bergerak dari BDC ke TDC. Itu mah kalau nggak salah masih diesel. BDC bottom dead chamber, TDC top dead chamber. Tapi ini langkah kompresi. Oh, dari TMB menuju TMA itu langkah kompresi. Kedua mekanisme katup in dan egg-nya tertutup. Oh, berarti di press merenya sama siapa? Sama piston dan ring piston. Kemudian busi di akhir langkah kompresi 10 derajat lagi katanya meletikkan bunga api listrik. Dari mana busi bisa meletikkan bunga api listrik? Ya putih hurung-hurung. Oh, itu mah udah sistem kepengapian konvensional Nanya ka saha deui? Piraku nanya pada rumput yang bergoyang gak mungkin menjawab. Gebugan dewe mesin mane sakola no benar ambe pinter mesin. Ulah guruna wungkul anu pinter tapi budak anu kudu pinter mesin. Aduh, korban dia mesin hancur mau bisa dipakai. Cari kanan ku si Mister. Aduh, busi. Kenapa kau bisa meletikkan bunga api listrik? Oh, ternyata ada supply. Di mana no aya setrum listrik? Oh, ingat. Baterai. Ya, ternyata baterai itu adalah sebuah gudang setrum yang menghasilkan sumber arus listrik terdiri dari muatan elektron dan proton yang ada di sel baterai. Kemudian dicampur dengan cairan elektrolit atau SO4 sehingga menghasilkan energi listrik. Di mana? Di kotak-kotak separator. Ya. Ada berapa sel jumlah busi kalau pertanyaannya teh 12 volt. Atau di mana 12 volt? Entah clear. Ya, di sawah rek diukur pakai naon, di kebun rek diukur pakai naon. Ya, ieu mah kudu lomba teh ka sakola minjem apometer. Set ke DC 50. Ya, selektorna nu warnanya black, kemudian warnanya yang red, berarti yang black ke min, yang red ke plus, baru bisa dibaca di daerah rank selektor
di 0 sampai 50 desipi. Meureun kitu ya. Tuh. Belum dijawab. Busi berarti kan bunga api listrik. Berarti busi itu asalan dari baterai lewat ke kunci kontak ya. Dari kunci kontak itu masuk ke ignition coil bagian primer, yang sekundernya kepada platina dan kondensor ya. Dan kabel busi meneruskan ke busi dan terjadilah letikan bunga api listrik gitu meren. Kayak salah mau orang nanyakan magat budak SMK di loba budak SMK laliwat euy ya, anu pakai seragam na matching ya. Aduh, keren orang tes engke mah budak SMK mana we lamun lewat di dieu arek di tes rek naon ya, lain rek ngetes guru nada, arek ngetes hasil output nah bising kabongohan orang teh. Kolot geus rugi nyakolakeun gawe capek tapi tidak sesuai, apalagi ya kurikulum sudah berubah luar biasa. Kang Mas Menteri, terima kasih aku jadi pemantau ya anak-anak SMK walaupun capek seperti ini supaya negara ini jadi makmur. Wah hiji deui. Ketika busi meletikan bunga api listrik terjadi proses pembakaran sehingga menghasilkan pembakaran dan menjadi daya dorong piston dari TMA ke TMB. Itulah langkah usaha. Langkah buangna irah. Oh berarti geus langkah usaha. Lamun busi geus ngabakar bahan bakar campur udara bahan bakar, karena poros engkol itu dirubah dari gerak putar menjadi gerak turun naik piston, kemudian naik lagi ke atas dari TMB menuju TMA, sisa bahan bakar terdorong, katup X-nya terbuka, keluar menuju exhaust manifold, keluar ke wawuh pot, knalpot, baru ke udara bebas. Apal ayeuna mah geuning deng ari guruna didoakeun mah ilmu teh lagi kenceng. Geus sing dicarikan si mister. Cenah naonan cenah eta wawanianan ngomong nu kitu.